Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini bersama dengan kami Healing Harmony, kami mengajak saudara untuk bersama menyembah Tuhan, menghadirkan hadiratnya di ruang dengar saudara. 25 menit ke depan, alamilah Tuhan dalam hidup saudara dan nikmati kuasa dan kasih-Nya memenuhi hidup saudara. Haleluya. Bersama dengan kami Healing Harmony, mari memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
kasih untuk pengorbanan yang sempurna. Terima kasih untuk kasih yang memulihkan, menghidupkan kehidupan kami. Dan oleh karenanya kami memuji dan menyembah Engkau dari waktu ke waktu dalam hari-hari kehidupan kami. Dan oleh karena pujian dan penyembahan yang menghadirkan hadirat-Mu, kami tahu dan percaya Engkau bertata di atasnya. Dan ketika Engkau bertata di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan-Mu, dan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu kekuatan yang hari-hari ini mempengaruhi dunia, mempengaruhi setiap orang. Bahkan kekuatan ini membuat setiap orang bisa tunduk. Kekuatan ini juga yang membuat orang menginvestasikan waktunya berjam-jam. Kekuatan itu adalah kekuatan dari sebuah pesan di dalam media sosial yang selalu kita ikuti melalui gadget yang saudara miliki. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pesan-pesan yang disampaikan sangat mempengaruhi pola pikir, hati, bahkan jiwa setiap kita. Dan malam hari ini sebuah kisah yang mari kita dengar, bahwasanya di dalam kehidupan seorang pejuang Allah ternyata juga bisa mengalami krisis rohani dalam hidupnya, terkait dengan sebuah pesan yang ditujukan kepadanya. Saya akan bacakan secara singkat saja di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan di sana Elia ke Gunung Horeb. Firman Allah berkata, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersebia yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah ia berbaring tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan, minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakini Gunung Horeb. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman ini di dalam ayat yang ke-15 bagian A saya tadi tidak bacakan, tetapi di sana dikatakan seperti ini. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Sekali lagi, pergilah, kembalilah
ke jalanmu. Frasa ini yang saya ingin angkat menjadi pemberitaan pada malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat menarik kisah pelayanan Elia, seorang pejuang Allah. Elia seorang abdi Allah yang telah mendemonstrasikan kuasa Allah dengan pelbagai mujizat-mujizat yang luar biasa dalam pelayanannya. Kita tahu bersama bahwa Elia dengan seorang janda di Safrat, minyaknya tidak pernah habis dan tepungnya juga tidak habis ketika ia menuruti segala perintah Elia. Bahkan sesudah itu anak dari janda itu mati. Dan kemudian melalui Elia, Allah membangkitkan anak itu dari orang mati. Elia juga pernah menurunkan hujan ketika kekeringan dialami oleh bangsa Israel. Lalu kemudian Elia juga menurunkan api dari langit untuk membakar habis korban bakaran. Dan pelbagai mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi dalam kehidupan pelayanan Elia. Haleluya. Saudaraku, bahkan hal spektakuler dalam pelayanannya ketika ia menyembelih para nabi palsu. Orang banyak mengenal dan mengetahui bahwa Elia membunuh 450 nabi Baal. Tetapi kalau saudara baca di dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-19, ada 450 nabi Baal dan 400 nabi Aseria. Dan nabi-nabi itu tadi di dalam ayat awal-awal dikatakan dibunuh oleh Elia. Betapa luar biasanya nabi yang dipenuhi oleh kuasa Allah ini. Orang potong 5 ayam saja mungkin sudah setengah mati. Ini dia membunuh ratusan nabi Baal dan juga Aseria, saudaraku. Suatu prestasi kebangunan rohani yang luar biasa di dalam pelayanan Elia. Tetapi saudaraku, malam hari ini saudara dengar, di samping prestasi hebat pelayanan Elia, ternyata ia terjebak dan mengalami krisis rohani. Dan ironisnya, krisis rohani ini di dalamnya hanya karena terintimidasi dengan sebuah kalimat. Sekali lagi, krisis rohani yang dialami oleh Elia hanya karena terintimidasi oleh sebuah pesan, di mana pesan itu berupa ancaman yang membahayakan kehidupannya ketika Ratu Isabel menyuruh seorang pesuruh untuk menyampaikan pesan. Dengar baik saudaraku, Isabel tidak mengirim ratusan tentara atau puluhan tentara untuk mengintimidasi Elia, tetapi Isabel hanya menyuruh seorang pesuruh untuk menyampaikan pesannya kepada Elia. Dan saudara lihat, amati dengan benar, hanya oleh karena kekuatan sebuah pesan dapat mengakibatkan seorang nabi Allah yang telah mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa dalam hari-hari pelayanannya bisa terintimidasi. Dan firman Allah katakan bahwa Elia menjadi takut hanya oleh karena pesan. Haleluya. Saudara, kemudian di dalam ayat 19, pasal 19 ayat yang ketiga, ia berlari menyelamatkan diri dan pada akhirnya bersembunyi di dalam gua. Karena apa? Karena terintimidasi oleh pesan, karena ketakutan hanya oleh karena pesan. Segala penyertaan dan kuasa Allah yang dahsyat dalam pelayanannya seolah-olah terlupakan. Perkara-perkara ajaib yang telah Allah lakukan dalam pelayanannya seolah-olah terlupakan, terimbas habis oleh sebuah pesan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Elia terintimidasi dan sangat ketakutan. Sekali lagi hanya dengan seorang suruhan pembawa berita dari Isabel. Kita tahu siapa Isabel. Asalnya dari Sidon, pusat penyembahan kepada Allah yang tidak dikenal.
Haleluya. Bapak Ibu, selanjutnya dikatakan di dalam pasal 19 ayat 10, ia bahkan mengasihani diri sendiri dengan mengatakan, hanya aku seorang diri. Lebih lanjut dikatakan, lebih baik ambil saja nyawaku. Bapak Ibu, orientasi pemikiran Elia ternyata terfokus pada keberadaannya yang terpojok. Ia nampaknya belum mampu melepaskan diri dari intimidasi yang membelit dan melibas pikiran serta perasaannya. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ketakutan Elia, Allah masih tetap menunjukkan kasih setianya untuk menunjukkan pemeliharaannya yang sempurna atas Elia. Malaikat menyediakan makanan untuk kebutuhannya dalam ketakutannya sampai ia tiba dalam 40 hari perjalanannya di Gunung Horeb. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Elia di dalam kehadiran Allah dalam angin sepoi-sepoi, perhatikan baik-baik, Allah berfirman, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Baru Elia sadar dan ia berubah arah. Kalau tadinya ia lari karena sebuah pesan, di mana belum tentu pesan itu bisa diyakini kebenarannya. Bisa saja Isabel hanya menggertak. Bapak, Ibu, saudaraku, pada saat itu Israel sangat takut terhadap yang namanya Nabi Elia. Bahkan Ahab, seorang raja, pun ketakutan dengan kehadiran Elia. Apalagi hanya seorang Isabel. Belum tentu dia berani untuk membunuh Elia. Dia hanya mengirim pesan. Bapak, Ibu, satu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, dengar baik, bahwa kadang di dalam menerima pesan melalui gadget yang saudara pesan, yang saudara pegang maksudnya, melalui media sosial yang hari-hari ini saudara menginvestasikan waktu untuk terus mengikuti setiap media sosial yang ada. Iblis turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan ketakutan bagi saudara. Perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Pesan sangat berbahaya hari-hari ini jika saudara tidak mengerti dan saudara tidak tertanam di dalam kebenaran firman Allah. Pesan membuat saudara ketakutan. Pesan membuat saudara tidak melihat Allah di dalam kebesaran dan kuasa-Nya. Dan saudara bisa hidup di dalam ketakutan, bersembunyi terus sampai dengan saat ini, di tengah-tengah hantu, teror, horor COVID-19. Saudara, pertanyaannya bagaimana respon kita di dalam menghadapi teror dan horor pandemi ini? Apakah kita terus mau membuka telinga dan hati kita untuk terintimidasi terus-menerus dan akhirnya mengalami krisis rohani yang menyedot semua karunia, yang menyedot semua kuasa Allah dalam hidup kita? Amatilah dengan cermat situasi hari-hari ini, saudaraku. Berapa banyak umat Allah yang terintimidasi dengan pernyataan medis? Berapa banyak umat Allah yang terintimidasi dengan semua pernyataan media sosial? Saya mau katakan sekali lagi, mungkin saudara sudah pernah mendengar, salah satu kebenaran yang hakiki, salah satu kebenaran yang tidak tergoncangkan, salah satu kebenaran yang mengubahkan kehidupan, salah satu kebenaran yang menyembuhkan, salah satu kebenaran yang membangkitkan iman, salah satu kebenaran yang memerdekakan adalah kebenaran firman Allah. Kebenaran ini tidak terbantahkan dari waktu ke waktu. Kebenaran ini yang meluluhlantakan semua kebenaran yang dunia hidupi, termasuk di dalamnya kebenaran medis. Dan kebenaran ini kami pegang sungguh-sungguh. Sebagai hamba Allah, kami pegang sungguh-sungguh kebenaran.
malam hari ini, izinkan saya berkata, iblis atau Isabel sementara bekerja untuk memberitakan ancaman kematian bagi gereja Tuhan. Dan tidak sedikit umat Tuhan termakan strategi iblis. Pekerjaan iblis memang untuk mencuri setiap kebenaran firman Allah. Pekerjaan iblis untuk mencuri berkat Allah bagi kita. Pekerjaan, bisnis, pelayanan kita dicuri oleh iblis. Damai sejahtera kita dicuri oleh iblis. Iblis sementara membunuh setiap kehidupan manusia dan membinasakan kehidupan manusia melalui pesan. Malam hari ini, berita baiknya, bangkitlah, pergilah, kembalilah ke jalanmu, jalan yang sudah Tuhan tunjukkan bagimu. Peganglah misi yang Yesus Kristus sudah sampaikan kepadamu. Lawanlah iblis yang membawa roh kematian dengan kuasa firman Allah. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pegang kebenaran firman ini, salah satu kebenaran yang hidup, kebenaran yang hakiki. Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, ia mengatakan, Yesus yang berkata, bukan rasul, Yesus Tuhan kita yang berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu sembuh. Dalam nama Yesus, kiranya firman Allah ini terpatri oleh Roh Kudus dalam hidupmu. Mari pandang kuasa salib. Pandang kuasa salib yang telah menyelesaikan segala pergumulan hidup manusia, termasuk ancaman sakit penyakit telah dipatahkan oleh kuasa salib. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Haleluya. Bersama Healing Harmony angkat pujian ini. Haleluya. Karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, Karena salibmu ku hidup. hidup oleh kuasa salib, Karena salibmu bangkit dengan kuasa salib, menang oleh kuasa salib. Engkau yang berkuasa, sanggup Haleluya. untuk melakukan Jangan takut mujizat-Mu. karena salib. Karena salibmu Kami junjung tinggi salib Tuhan Yesus. karena salibmu Kami beritakan tentang kuasa salib. Engkau yang berkuasa, Haleluya. sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan daripada setiap gereja Tuhan roh ketakutan yang mengintimidasi mereka. Tetapi bangkitkanlah iman setiap gerejamu di zaman akhir ini, di tengah intimidasi kuasa iblis yang membawa roh kematian dan sakit penyakit. Aku percaya setiap pendengar malam hari ini menerima kuasa salib. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima dengan iman. Kami Healing Harmony undur diri 2 minggu ke depan bersama-sama dengan kami dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Sobat Maestro,
Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.